Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak T. Herditya Wicaksana selaku Technical Analyst MNC Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Didit, selamat sore. Apa kabar di awal pekan, Pak? Halo, selamat sore Mas. Baik, Mas, di awal pekan ini. Terima kasih Pak Didit sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Tampaknya kabar kurang baik datang dari indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak lesu, lebih cenderung tertekan ini dan tadi pun juga sempat meninggalkan level 7.200-an. Meskipun posisi saat ini sudah kembali di atas psikologis 7.200-an, masih posisinya dalam zona merah. Berlawanan arah sepertinya dengan penutupan bursa Wall Street di akhir pekan lalu, di mana S&P 500 ini menembus ke level tertinggi terbarunya di sepanjang masa. Bagaimana analisis Anda, terutama terkait dengan pergerakan teknikal IHSG di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, baik. Terima kasih. Kalau kita melihat memang pergerakan IHSG sepanjang dari tanggal 10 Januari hingga saat ini masih cenderung konsolidasi. Dalam artian kalau kita lihat secara teknikal memang pergerakan IHSG belum mampu untuk menembus dari level MA20-nya ya. Dan masih cenderung ditutup di bawah MA20. Kami melihat memang meskipun dari Bursa Amerika Serikat sendiri ini sudah datang kabar yang cukup baik ya, di mana memang ekspektasi akan atau harapan dari para investor akan adanya cut rate meskipun bukan di bulan Maret lagi, tapi agak lebih mundur. Ini namun kalau kita lihat dari perlambatan ekonomi China, kemudian dari adanya memanasnya kembali konflik di Laut Tengah dan adanya momen pemilu ini, di mana investor juga masih cenderung wait and see akan kebijakan-kebijakan yang akan diusung nantinya oleh para pasangan calon cawapres dan dari presidennya sendiri, seperti itu, Mas. Baik, untuk besok ataupun jangka menengah, kemana arah pergerakan indeks harga saham gabungan, Pak, di tengah aksi wait and see sampai sejauh ini? Oke, kalau kita lihat memang yang tadi setelah saya sampaikan masih cenderung konsolidasi, maka para investor pun juga tetap harus memperhatikan untuk area support dan resistennya. Kami melihat memang untuk area supportnya berada di 7.152 dengan area resisten yang berada di area 7.281. Namun demikian waspadai apabila nanti IHSG break dari area support di 7.152, maka kami melihat arah pergerakan IHSG dalam jangka pendeknya ini akan terkoreksi ya. Koreksi terdekatnya yakni berada di area 7.111 dan worst case-nya nanti ada di area 7.021, begitu Mas. Baik, saham-saham big cap hari ini ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan, meskipun tidak memberikan dampak yang cukup signifikan untuk indeks harga saham gabungan. Tapi dari sisi sektor Pak Didit, sektor energi hari ini menjadi paling terlemah, paling tertekan cukup dalam. Dari sisi fundamental tadi sudah kita sampaikan, rata-rata dari pergerakan harga komoditas lebih cenderung tertekan, Pak. Harga minyak, gas, kemudian juga terutama harga batu bara, ini tampaknya ikut menjadi pemberat. Bahkan beberapa saham dari tambang ini mengalami profit taking karena di Jumat pekan lalu ini terkait BYD, mobil listrik Tiongkok masuk ke pasar Indonesia dan akan menggunakan komoditas nikel Indonesia. Ini membuat harga dari MDKA, Antam, kemudian juga Inco naik signifikan pekan lalu, hari ini juga berbalik melemah ini. Bagaimana Anda melihat di tengah dari para penantian para pelaku pasar dari beberapa sisi data yang sudah Anda sampaikan tadi, pelemahan dari sejumlah harga komoditas, Anda melihat posisinya seperti apa? Apakah ini hanya akan berlangsung sesaat saja, hanya memanfaatkan momentum dari volatilitas pergerakan harga komoditas tersebut? Oke, kalau kita lihat memang beberapa harga komoditas saat ini cenderung terkoreksi cukup dalam ya, di mana harga batu bara dan harga nikel juga terkoreksi cukup dalam. Kita melihat memang untuk adanya penurunan permintaan ya dari batu bara itu sendiri, terutama dari batu bara yang berkalori rendah, di mana hal tersebut dari India dan China sendiri ini memang sedang mempersiapkan ini adanya untuk pembangkit listrik tenaga energi terbarukan. Jadi nanti sudah akan mengurangi dari sisi batu baranya seperti itu. Dan ditambah dengan stok yang melimpah dari
China maupun dari India. Kemudian dari harga nikel sendiri yang juga turun, ini juga kita lihat bahwa suplai nikel ini juga terlalu besar ya, ditambah dengan memang dengan adanya mobil listrik yang sudah masuk ataupun sedang diproduksi saat ini, memang ini akan mempergunakan nikel, di mana memang nikel kita juga sangat melimpah sehingga menurunkan dari harga komoditas nikel itu sendiri. Di samping itu juga dari adanya LFP ya, yang dipakai oleh beberapa kendaraan listrik itu sendiri. Memang tidak akan sejauh dari memakai nikel untuk baterainya, namun demikian kendaraan berbasis LFP ini juga cukup diminati oleh low sampai middle segment seperti itu. Kemudian harga gas juga turun karena mengingat di akhir tahun kemarin ini memang winter season, namun tergolong mild gitu ya winternya. Iya. Jadi untuk permintaannya pun juga tidak begitu besar, begitu Mas. Baik, saya mau ke Medco terlebih dahulu, Pak Didit. Di sesi Ya. pertama pada siang tadi masuk ke dalam deretan top gainers, Pak. Di penutupan sesi kedua hari ini tampaknya melemah semakin dalam di 4,47% di 1175. Secara teknikal, kemana arah Medco ke depannya, terutama dalam jangka pendek atau menengah? Oke, kalau kami melihat secara teknikal, memang saat ini Medco sedang berada di awal fase downtrend-nya, terlebih pada hari ini terkoreksi 4,4% ditambah dengan adanya peningkatan volume penjualan dari pergerakan Medco sendiri. MACD-nya ini sudah rawan untuk terjadinya dead cross dan kami melihat untuk arah koreksi dari Medco sendiri dapat diperhatikan nanti di area 1100 sampai 1140 dengan tetap mencermati untuk area supportnya nanti kami berikan di area 1075 dan berikutnya ada di 1045 untuk Medco. Jadi bisa untuk buy on weakness di Medco. Oke, bisa diulang Pak, buy on weakness di level berapa tadi untuk Medco? Untuk Medco nanti buy on weakness-nya bisa di area 1100 sampai 1140 begitu. Baik, 1100 hingga 1140, di mana di penutupan sesi kedua hari ini masih di 1175. Tunggu koreksi lanjutan untuk Medco. Ketika menyentuh ke atau masuk di level 1100 hingga 1140, pembalikan arah atau ruang resisten selanjutnya di level berapa untuk Medco? Oke, untuk resisten nanti kami berikan di area 1295 dan apabila break dari 1295 maka arah penguatan Medco berikutnya berada di 1345 sampai 1430 terlebih dahulu, begitu. Baik, dari Medco kita akan coba beralih untuk Elsa, Pak. Di mana Elsa juga ditanyakan oleh pemirsa di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba lihat Bapak Anggiat di Bekasi ini. Terima kasih juga sudah bergabung. Elsa jangka pendek sudah beli di 420 Pak. Hari ini tertekan 1,96% di level 400 ini. Analisis Anda untuk Elsa jangka pendek nyangkut di 420. Oke, kalau kita melihat pergerakan Elsa juga mirip ya dengan Medco ya, karena memang masih tergolong dengan harga komoditas minyaknya sendiri. Dan saat ini kami melihat memang masih tertahan oleh level MA20-nya, namun volume penjualannya juga tergolong cukup tinggi. Nanti dapat dicermati sebagai area supportnya terlebih dahulu di 386 untuk pergerakan dari Elsa. Nanti apabila Elsa untuk buy on weakness ya, nanti bisa di areanya di area 390 sampai ke area 400 untuk area pembeliannya. Nanti untuk targetnya apabila Elsa mampu break dari 422 sebagai resisten, maka dapat dicermati 430 sampai 440 sebagai target berikutnya dari Elsa. Baik, 420 di hold saja begitu Pak? Betul, nanti bisa untuk average down. Di level berapa? Average down-nya nanti di 390 sampai 400. Oke, penutupan hari ini sudah di 400, melemah di 1,96%. Di hold saja juga tidak apa-apa begitu Pak Didit ya? Ya, tidak ada masalah. Oke, Bapak Anggiat di Bekasi nyangkut di Elsa hari di 420, posisi penutupan di 400 melemah di 1,96% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa ADX Channel. Selain saham-saham minyak mentah Pak, saya mau ke Pegas terlebih dahulu ini. Pegas hari ini juga mengalami koreksi Pak. Di tengah penurunan harga gas mungkin dari sisi sentimennya 2,61% di 11.20 penutupan hari ini. Dalam sepekan tampaknya Pegas juga lebih cenderung tertekan. Hari ini sempat juga ke 1110. Analisis Anda di tengah pelemahan yang terjadi untuk Pegas?
Oke, kami melihat di pergerakan hari ini memang pergerakan Pegas nampaknya masih berada di awal fase downtrend ya begitu ya. Dan kami melihat ini disertai dengan volume penjualan yang cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Dari sisi indikator lain, MACD ini sudah bergerak menyempit dan rawan terjadinya dead cross. Jadi nanti dapat diwaspadai akan adanya koreksi lanjutan dari pergerakan Pegas dan dapat dijadikan sebagai area buy on weakness-nya di 1080 sampai di level lowest-nya tadi di 1110. Sedangkan untuk area resistennya nanti dapat dicermati di 1190. Apabila nanti Pegas mampu break dari area tersebut, maka target Pegas kami perkirakan di 1240 Iya. sampai 1300 begitu. Pak Didit, secara keseluruhan bagi para investor yang berinvestasi ataupun trading di saham-saham sektor energi, apakah memang bisa dikatakan wajib mungkin ini dalam hal ini untuk mengamati dari pergerakan harga komoditas dari emiten yang bersangkutan, Pak? Betul sekali, karena ini bersinggungan langsung dengan Ya. harga komoditas dunianya seperti itu ya. Baik, analisis untuk saham-saham dari sektor energi yang hari ini ikut menjadi pemberat indeks harga saham gabungan, bahkan di sesi pertama pada siang tadi mengalami pelemahan paling dalam jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Pak Didit, nanti kita akan lanjutkan, Pak. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Tampaknya kabar baik datang dari indeks harga saham gabungan pemirsa, di mana di menit-menit terakhir jelang penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan ditarik ke atas dan berbalik ke zona hijau dengan mengalami penguatan di 0,28% dan ditutup di level 7.247,928. Di mana kabar baik lainnya adalah level penutupan di sesi kedua hari ini merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini dan kita sama-sama berharap tren positif ini berlanjut hingga pembukaan di perdagangan esok hari ataupun di sepanjang perdagangan selanjutnya. Kita beralih ke beberapa data lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Pemirsa, langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat updatean penutupan beberapa indeks lainnya di tengah pembalikan arah indeks harga saham gabungan di menit-menit terakhir di penutupan sesi kedua hari ini. MNC 36 melemah di 0,24%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,11%, LQ45 menguat tipis di 0,07% di 973,366. Kita beralih ke rotasi pergerakan sektoral pemirsa. Tampaknya sektor keuangan menjadi salah satu penopang indeks harga saham gabungan. Beberapa saham dari perbankan big cap tampaknya mencoba berbalik arah atau bahkan mungkin pelemahannya lebih ke arah terbatas di penutupan sesi kedua hari ini. Keuangan menguat di 1,50%. Kemudian juga infrastruktur menguat di 0,97%, transportasi dan logistik melemah di 1,65% dan energi masih tertekan tapi pelemahannya sudah mulai terbatas di 1,46%. Sementara posisi saham-saham yang mengalami penguatan yang cukup signifikan yang masuk ke dalam deretan top gainers pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, ada TPIA. Ini mengalami penguatan di 4790, Brand di 5350, Breeze dari perbankan yang mewakili memberikan kontribusi yang signifikan juga terhadap sektornya. Hari ini juga masih melanjutkan penguatan dan sudah berada di atas level 2000-an, tepatnya di 2090. Perbankan digital, Arto juga naik tinggi di 3650. Sementara saham-saham yang mengalami koreksi cukup dalam pemirsa yang masuk ke dalam deretan top losers, di antaranya adalah Aneka Industri, ada Astra Internasional kembali tertekan dan sudah berada di level 5.200-an pemirsa, tepatnya di 5.225 dan tampaknya ini merupakan level terendah untuk Astra terutama dalam setahun terakhir ataupun mungkin secara year to date. Kemudian cuan hari ini masih tertekan di Rp8.200 per saham. CGAS auto reject bawah melemah di atas 24% di Rp700 per saham dan STRK juga tertekan di Rp50 per sahamnya. Updatean penutupan sesi kedua dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.